Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan perjuangan beliau dan para sahabat beliau kita dapat mengenal betapa rahmatan lil alamin ajaran agama Islam sebagaimana yang menjadi keyakinan dan pengetahuan kita bersama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang mulia ini kita kembali lanjutkan pengajian hadis kita dengan kitab Sahihul Bukhari karangan Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada subuh kali ini kita akan lihat bab yang keempat dalam hadis yang kelima. Haddatsana Musa bin Ismail qala haddatsana Abu Awanata qala haddatsana Musa bin Abi Aisyah bin haddatsana Musa bin Abi ya, atau bin Ubay ini ya, dalam sebagian teks ya, nama orang ini Ubay ya, bukan Abi. Bercerita kepada kami Musa bin Ismail telah berkata kepada kami Abu Awanata telah berkata kepada kami Musa bin Ubay dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha istri Rasulullah. Haddatsana Sa'id bin Jubair. Jadi Sayyidah Aisyah tidak mendengar langsung hadis ini dari Rasul, tapi beliau mendapatkan cerita ini dari sahabat yang lain, Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Dan sahabat Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu memperoleh cerita ini atau riwayat ini dari sahabat Nabi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qiyamah ayat 16. Fi qaulihi ta'ala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jadi para sahabat pada saat itu muncul rasa penasaran. Kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Qiyamah ayat 16, salah satu yang bunyinya la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan gerakkan olehmu Muhammad lisanmu untuk menyegerakan kamu bisa mengingat wahyu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat turun wahyu salah satu kebiasaannya menggerak-gerakkan lisan, khawatir jika wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril itu beliau lupakan. Ya seperti kita lah, biasanya kalau guru sedang mengajarkan pelajaran, kadang fokus kita itu terbagi antara mendengar penjabaran atau penjelasan dari seorang guru dengan mencatat apa yang disampaikan oleh seorang guru. Orang yang melakukan ini sekaligus pasti dia ndak fokus, ndak konsentrasi, karena fokusnya harus terbagi antara mendengar dengan mencatat. Itu dua pekerjaan yang berbeda. Nah ini Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini diminta oleh Allah Subhanahu wa taala jika turun wahyu untuk dia memusatkan perhatian, ya jangan gerak-gerak mulut, jangan melakukan aktivitas yang lain. Yang paling penting adalah Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam mendengarkan semua wahyu itu yang disampaikan kepada beliau, kemudian garansinya dari Allah Subhanahu wa taala. Garansinya dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lanjutannya, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Kamilah ya yang mengumpulkan semua bacaan Al-Qur'anmu itu ke dalam hatimu. Ya, ini juga sekaligus tata cara terima wahyu yang ketiga yang diperoleh oleh Rasulullah dari 7. Ya, misalnya kita buka kitab Manahilul Urfan atau Manahilul Irfan atau kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, itu dijelaskan di dalam 2 kitab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu itu dengan 7 cara, mohon maaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari malaikat Jibril kepada beliau itu dengan 7 cara. 3 di antaranya sudah terbahaskan di dalam kitab Sahih Bukhari ini, di dalam hadis nomor berapa itu, nomor 2 ya kalau saya tidak salah ingat ya, nomor hadis nomor 2 itu ada 2 penjelasannya. Kata Rasulullah, ahyanan yatamassalu li Jibril. Jadi pada saat Rasulullah ditanya sama Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah kaifa ya'tikal wahyu, wahai Rasulullah bagaimana wahyu itu datang kepadamu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahyanan ya'tini misla salsalatil jaras wa huwa asyadduhu alayya. Kadang-kadang wahyu itu datang seperti lonceng yang berbunyi. Ya, itu cara yang pertama. Jadi tidak dalam bentuk verbal, ya, tidak dalam bentuk verbatim. Misalnya malaikat Jibril membacakan beberapa potong ayat, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, kemudian disuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti bacaan itu. Bukan dengan itu kalau dengan yang bercara pertama. Jadi kalau kita merujuk cara yang pertama itu, ahyanan ya'tini misla salsalatil jaras, kadang-kadang wahyu itu sampai kepadaku seperti lonceng yang berbunyi. Dan Rasulullah mengakui ini yang paling berat, wa huwa asyadduhu alayya, ini yang paling berat. Jadi yang memaknakan makna daripada lonceng yang berbunyi, atau lebih tepatnya yang menverbatimkan, ya, yang melafatkan makna dari lonceng yang berbunyi itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, biasanya para ulama mengatakan jika wahyu yang model seperti ini bukan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an lafdan wa maknan dari Allah Subhanahu wa taala, baik lafadznya apalagi maknanya itu meski bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika ada maknanya dari Allah, ya, tapi kemudian lafadznya dari Rasulullah, itu biasanya tidak masuk dalam Al-Quran. Wahyu juga, misalnya hadis qudsi wahyu, bahkan omongan Nabi Muhammad itu pun wahyu hadis. Ya, inilah yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang diucapkan oleh Muhammad itu bukanlah hawa nafsu dia, melainkan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka Rasulullah itu tidak boleh senang ngomong, Pak. Nabi Muhammad itu tidak boleh senang bicara. Kenapa demikian? Kalau Nabi Muhammad senang bicara, haba-haba bangai itu jadi wahyu semua. Kan orang-orang yang senang ngomong itu biasanya nggak bermutu lagi nanti omongannya. Ya, misalnya kita ini sering duduk di kedai kopi, mungkin 30 menit awal itu betul omongan kita itu bermutu, valid. Tapi kalau sudah 30 menit kemudian itu udah kemana-mana, Pak. Bukan tema yang pertama dibicarakan, udah ghibah orang, udah ngomongin udah. Nah, nanti itu jadi wahyu, kan repot. Gitu juga Nabi Muhammad itu nggak boleh agresif, nggak boleh bingkai, nggak boleh emosional orangnya. Kalau Nabi Muhammad emosional ketika beliau dikata-katain, ya, maka beliau akan merespon dengan kata makian. Kejar sapi itu membalas makian berarti sunnah itu, Pak. Kalau kita dimaki sama orang, kejar sapi sana kau, nah, itu sunnah. Kenapa? Nabi Muhammad seperti itu. Ternyata Nabi Muhammad tidak boleh punya sifat itu, ya. Maka sunnahnya apa? Tidak usah ditanggapi, ya. Kalau ada orang yang maki-maki kita, tidak usah ditanggapi. Kenapa? Nabi Muhammad tidak menanggapinya, ya kan? Ya, berarti sunnahnya seperti itu.
Nah, ini yang pertama. Yang kedua juga dijelaskan di dalam hadis nomor 2 itu, wa ahyanan yatamassalu lil malaku rajulan fayukallimuni. Kadang-kadang malaikat itu bertajasud atau menyerupakan dirinya itu dengan manusia. Ya, fayukallimuni, dan dia ngajak ngomong saya. Dan wujud yang paling sering diserumpamakan oleh Allah malaikat ini itu dengan sosok sahabat Nabi, namanya Dihyatul Kalbi. Ya, ada sahabat Nabi dulu di masa hidupnya Rasulullah, namanya Dihyatul Kalbi. Ya, jadi beliau ini paling sering dipakai, ya, rupanya itu oleh malaikat Jibril pada saat Jibril ingin ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kadang-kadang para sahabat itu terkecoh, ini sahabat pasti. Ya, padahal enggak. Ya, kenapa demikian? Salah satunya kebiasaannya malaikat, kalau dia bertajasud maka dia akan memilih sosok yang paling rupawan, Pak. Kalau dalam surat Maryam itu ada keterangan fatamassalaha basyaran sawiyah. Sampai Maryam itu khawatir, ini laki-laki ganteng ini, basyaran sawiyah itu yang perfect. Ya, secara tampilannya rupawan gagah, ya. Beda dengan iblis. Iblis itu kalau menyerupakan dirinya dalam wujud manusia, dalam wujud yang paling jelek, ya, dalam wujud yang paling tidak enak dipandang mata, itu bedanya. Ya, misalnya yang kedua ini Bapak Ibu bisa baca, ya. Kadang-kadang ini tidak mesti, ya, Dihyatul Kalbi itu tidak pakem, tidak mesti. Kadang-kadang para sahabat tidak kenal siapa ini. Contohnya itu di dalam hadis Jibril, hadis nomor 2 dalam Arba'in, ada di dalam Sahih Muslim hadis itu. Baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin istala alaina rajulun syadidu bayadu siyabi. Kata Umar, satu hari kami duduk santai dengan Rasulullah, tiba-tiba datang seorang yang berpakaian putih bersih, syadidu sawadu sya'ri, rambutnya itu hitam pekat, la yura alaihi min athari safar, tidak nampak orang ini dari perjalanan jauh. Padahal satupun di antara kami tidak kenal ini orang. Ya, hatta jalasa ila Rasulillah, orang ini kemudian duduk di samping Rasulullah dan fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, ya, dengkulnya itu dikenakan ke dengkulnya Nabi Muhammad, saking dekatnya dia. Kemudian dia banyak tanya, mahwal Islam, mahwal iman, mahwal ihsan, dan seterusnya. Itu contoh, ya, di mana malaikat Jibril menyerupakan diri dalam wujud manusia. Kali ini Bapak Ibu, berikutnya itu wahyu, tidak disampaikan langsung kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad mengikutinya, meskipun dibaca, tapi kemudian bacaan itu dibenamkan dalam kalbunya Nabi Muhammad. Ya, maka di sini Nabi Muhammad diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendua, ya, dalam saat beliau menerima wahyu dengan melakukan aktivitas lain yang bisa merusak konsentrasi beliau. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diminta Nabi Muhammad hanya mendengarkan ucapan wahyu itu sampai wahyu itu tuntas semua turun. Kemudian garansi dari Allah Subhanahu wa taala, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Semua bacaan Al-Qur'an itu akan dikumpulkan, ya, di dalam kalbunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita coba lihat keterangan dalam hadis ini. Qala kana Rasulullah. Jadi ini kata Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abdullah bin Abbas, sebelum turunnya la tuharrik bihi lisanaka litajalabi, itu menggerakkan syafatain, dua bibirnya, qomat kamit, khawatir khawatir beliau itu lupa terhadap bacaan yang dibacakan oleh malaikat Jibril itu. Ya, maka kemudian oleh Rasulullah digerakkan dua bibirnya. Waqala Sa'id, berkata Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, ana uharrikuhuma kama ra'aitu bin Abbas yuharrikuhuma. Beliau pada saat menceritakan hadis ini kepada orang lain, beliau juga mengatakan ana uharrikuhuma, saya menggerakkan dua bibir saya, sebagaimana Abdullah bin Abbas mencontohkan menggerakkan dua bibirnya pada saat menerangkan tentang tafsiran ayat Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 16. Jadi pada saat Sa'id bin Jubair bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang
ayat la tuharrik bihi lisanaka litajala bi. Abdullah bin Abbas kasih contoh, Rasulullah waktu turun wahyu gini-gini, mama komat kamit. Maka kemudian Sa'id bin Jubair juga ingin meneruskan apa yang ia peroleh dari Abdullah bin Abbas itu secara keseluruhan, bukan hanya verba, bukan hanya lafaz, tapi kesan-kesannya pun ingin diteruskan supaya apa? Tidak ada anasir-anasir yang terlewatkan pada saat hadis itu diriwayatkan ke generasi berikutnya. Nah, ini usaha para sahabat, karena memang Bapak Ibu, kita yang memperoleh informasi agama lewat teks berbeda dengan orang yang mendapatkan informasi agama dengan hidup langsung dengan Rasulullah, itu beda. Jadi ketika sahabat ini hidup langsung dengan Rasulullah, bukan hanya teks ucapan Nabi, tapi kesan mereka, ya, pengalaman mereka dengan Rasulullah itu dapat betul mereka. Jadi mereka tahu pada saat Rasulullah mengucapkan hadis ini dalam keadaan apa. Kalau kita kan tidak tahu lagi. Ya, kalau kita tidak tahu lagi, misalnya kita sering dengar hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis itu diucapkan oleh Rasulullah dalam konteks apa? Kita tidak tahu lagi, Pak, hilang. Jadi hadis itu bahkan sepengetahuan kita, hadis itu ditujukan oleh Rasulullah untuk memasukkan niat sebagai salah satu anasir penting dalam pelaksanaan ibadah, kan gitu. Buktinya apa? Dalam semua kitab fikih, apapun ibadah yang ingin kita kerjakan, rukun yang pertamanya adalah niat. Dan pada saat membicarakan niat sebagai rukun, para ulama biasanya akan mengutip sabda beliau innama a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Padahal kalau kita baca asbabul wurud hadis itu enggak sedemikian. Di masa Rasulullah itu ada, Rasulullah kan belakangan betul beliau hijrah. Setelah beliau menghijrahkan banyak para sahabatnya, hijrah ke Habsyah yang pertama sekitar 12-an orang, hijrah Habsyah yang kedua sekitar 60-an orang, ya. Kemudian baru hijrah ke Madinah sekitar 120-an orang. Baru kemudian ikut Rasulullah, setelah hijrah semua itu baru ikut Rasulullah. Nah, waktu hijrah ke Madinah itu, Pak, ada orang hijrah bukan karena lillahi ta'ala hijrah itu. Karena hijrah di masa lalu itu jangan bayangkan seperti pindah rumah di masa kita sekarang. Pindah rumah di masa kita sekarang, apalagi pindah dinas, dapat tunjangan, dapat duit, dapat SPPD, dapat macam-macam, dapat rumah dinas lagi di sana. Dulu para sahabat itu waktu hijrah itu tinggal semua, Pak. Harta dia, ternak dia, kambing, ayam, sapi tinggal semua, rumah tinggal semua. Duit bawa secukupnya, karena kalau terlalu banyak bawa bisa menghambat kecepatan jalan orang-orang ini, bisa kesusul sama orang Quraisy. Dan tidak ada transferan bank. Kalau sekarang kan kita taruh duit di bank, nanti ambilnya di Medan, kan bisa. Kalau dulu tidak ada yang model seperti itu. Jadi berat betul waktu Nabi Muhammad dapat perintah hijrah, itu berat betul. Maka harus lillahi ta'ala. Kalau tidak lillahi ta'ala, tidak ikhlas. Ya, tapi Bapak Ibu, ya namanya manusia, tetap ada fenomena orang yang hijrah itu enggak karena Allah. Ada beberapa anak muda itu hijrah karena mengejar cinta seorang janda. Ya, ada itu di masa Nabi, namanya Imru'ul Qais, janda cantik, janda kembang. Ini orang perempuan ini hijrah ke Madinah lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata hijrahnya dia itu banyak membuat semut juga ikut hijrah karena dia gula itu. Nah, sahabat nanya, ya Rasulullah, itu gimana? Ada sahabat-sahabatmu itu hijrah kok seperti itu. Ya, maka respon Nabi Muhammad itu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallah, dan seterusnya itu, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Orang sahabat dulu pada saat ingin meriwayatkan hadis, kesan-kesan pun ingin dia sampaikan, padahal kesan itu kadang-kadang sulit untuk kita sampaikan, ya. Ya, contoh lain misalnya Abu Darda, salah seorang sahabat Nabi itu, setelah meninggal Nabi Muhammad dia merantau ke Mesir, berdakwah di Mesir, karena dia lihat Bapak Ibu pada Amul Wufud tahun 9 Hijriah, 1 tahun setelah Fathul Mekah, Nabi Muhammad itu banyak kedatangan tamu dari seluruh Jazirah Arab datang ke Madinah hanya untuk bersyahadat langsung di hadapan Nabi. Saking banyaknya tamu itu kan Nabi Muhammad tidak punya kantor,
Ya, Nabi Muhammad tidak ada kantor, kalau terima di rumahnya takut terganggu ahlul bait beliau. Akhirnya oleh para sahabat dibuat tenda. Dibuat tenda, Nabi Muhammad menerima tamu di dalam tenda itu. Syahadat keluar, syahadat keluar, syahadat. Kebetulan peristiwa itu terjadi di musim panas. Jadi Nabi Muhammad yang pakai kamis, ya kalau baca kitab Zadul Ma'ad disebut wala bisal qamisu wa kana ahabbu siyaban ilaih. Jadi Nabi Muhammad senang pakai kamis. Bahasa kita jadi gamis. Tapi kamis itu beda dengan gamis dalam pengertian kita. Kalau gamis ya seperti ini, orang Arab jemputnya jalabiyah. Ya, bukan kamis. Kalau kamis itu atasan, pakaian bahagian atas, yang ada bahagian bawahnya. Itu kamis. Jadi Nabi Muhammad ya pakai kemeja lah, kamis itu kemeja. Tapi kamis itu jadi gamis dalam bahasa kita, jadi baju yang terusan, satu aja. Padahal kamis itu baju yang punya dua bahagian, atasan dan bawahan. Ya, ini penting supaya apa? Kita yang ngaji hadis ini jangan punya pikiran baju sunnah itu cuman jalabiyah atau baju gamis dalam pengertian kita. Enggak. Nabi Muhammad kadang-kadang pakai baju santai seperti kita juga ini. Dan bahkan di dalam Zadul Ma'ad disebut wa kana ahabbu thiyaban ilaihi, pakaian yang paling dia sukai. Jadi pada saat terima para calon mu'alaf itu ingin bersyahadat, karena di musim panas biasanya Nabi kancing bagian atas itu dicopot, kancing bagian atas itu 2 kancing, sehingga dalam riwayat itu menampakkan bulunya Nabi Muhammad, ya, bulu dadanya Nabi Muhammad itu nampak. Maka Abu Darda yang melihat prosesi terima syahadat seperti itu, Pak, pada saat beliau dakwah ke Mesir, saat ada orang yang datang ke beliau mau jadi mu'alaf bersyahadat, beliau buka kancing bajunya itu. Kesan itu ingin dia praktekkan. Kan banyak orang bingung, ya Abu Darda, kenapa kamu buka kancing baju? Oh, saya lihat Nabi Muhammad kok terima syahadat orang dalam keadaan seperti ini. Nah, besok kalau saya terima syahadat orang, saya buka kancing baju, jangan omong saya kurang sopan, Pak. Sunnah Nabi itu, ya, salah satunya. Jadi para sahabat itu ingin betul kesan itu juga dipraktekkan dalam kehidupan mereka, ya, bukan hanya verba perintah itu, bukan, tapi kesan-kesan itu juga ingin dia praktekkan dalam kehidupan dia itu. Betapa fanatiknya ya para sahabat Nabi Muhammad itu terhadap hadis. Begitu juga Sa'id ini, Sa'id dia berkata, ana uharikuhuma, maka saya gerak-gerakkan 2 bibir saya sebagaimana saya melihat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mencontohkannya, menggerak-gerakkan 2 bibir beliau pada saat beliau menceritakan tentang firman Allah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Faharraka syafatai, maka digerakkanlah 2 bibirnya, ya, Abdullah bin Abbas dan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhuma. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya surat Kiamat, Al-Qiyamah ayat 16 ayat 17 itu sampai ayat 18 bahkan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna alaina bayanah. Ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, janganlah kamu cepat-cepat ingin menggerakkan lisanmu karena ingin cepat semua wahyu itu kamu ingat. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, karena sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkan semua wahyu itu ke dalam kalbumu Muhammad. Qala jam'ahu laka fi sadrika wa taqra'ahu, kami mengumpulkan semua bacaannya itu di dalam dadamu, wa taqra'ahu, sehingga kamu membacanya. Ya, ini Nabi Muhammad membaca Al-Qur'an itu Bapak Ibu bukan hanya dari hafalan beliau, tapi itu bersetubuh, ya, bersenyawa dengan badan beliau. Maka Sayyidah Aisyah ketika ditanya, Muhammad itu gimana, suamimu itu gimana, jawaban Sayyidah Aisyah kan simpel betul, khuluquhul Quran, beliau itu ya Quran, bersenyawa. Kalau kita kan kadang-kadang ngafal, atau bahkan kita pun kadang nggak hafal, baca Al-Quran melalui bacaan, pegang mushaf baca. Ada orang yang sudah melampaui batasan itu, Pak. Apa? Sudah dalam kepala, tidak usah lagi butuh bacaan, dia bisa membaca melalui ingatan dia, melalui akal dia. Nah, itu sudah namanya pengetahuan.
Kalau kita hanya baca, itu belum jadi ilmu, belum jadi pengetahuan. Tapi kalau sudah kita hafalkan, nah itu sudah jadi pengetahuan. Yang lebih penting lagi tahap berikutnya setelah kita punya pengetahuan tentang ayat-ayat Al-Quran, pemahaman. Ya, oh paham. Ya, banyak orang tahu ini ayat Al-Quran. Oh ini bukan ayat Al-Quran nih. Ini ayat Al-Quran. Tahu, dia bisa bedakan itu. Bahkan saya punya nenek itu Pak, kalau kita baca Al-Quran, kita salah baca, beliau bisa tegur padahal beliau nggak hafal. Itu kan banyak orang kita, dia tahu ini salah bacaan Al-Qurannya. Kita tanya, ibu baca hafal Quran nggak? Enggak, cuman saya tahu ini salah bacaannya. Itu salah satu mukjizat. Nah, itu jadi pengetahuan. Tapi tahap berikutnya memahami, ya, memahami makna-maknanya, butuh pemahaman. Maka kemudian ayatnya summa inna alaina bayanah. Untuk paham itu kami yang akan menjelaskannya semuanya kepadamu Muhammad, kata Allah. Nah, tingkat berikutnya itu apa? Sadar, Pak. Yang menggerakkan kita melakukan seperti yang dikatakan oleh Al-Quran, ya, atau menjauhi yang dilarang oleh Al-Quran itu bukan pada tingkat pengetahuan, bukan pada tingkat pemahaman, tapi pada tingkat kesadaran. Ya, banyak kan orang yang tahu Al-Quran, hafal Al-Quran 30 juz bahkan dia juga baca tafsir Al-Quran semuanya, bukan satu tafsir, mungkin 2-3 tafsir dia baca. Tidak hanya itu, tapi orang ini tidak sadar kalau Al-Quran itu sudah menjadi bagian hidupnya. Akhirnya apa? Sikap dia tidak menunjukkan apa yang dia ketahui itu. Banyak orang seperti itu. Itu maknanya apa? Dalam kesadaran Al-Quran belum masuk. Tapi karena bagi Nabi Muhammad Al-Quran itu dibenamkan dalam kalbunya, maka Al-Quran itu menjadi suatu kesadaran bagi Nabi. Ya, jadi Al-Quran itu bukan lagi sebatas pengetahuan bagi Rasulullah, bukan sebatas pemahaman bagi Rasulullah. Bahkan tindakan Nabi Muhammad pun adalah penafsiran Al-Quran. Tindakan Nabi Muhammad, Pak, itu adalah penafsiran terhadap ayat Al-Quran. Ya, sikap Nabi Muhammad, misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabima rahmatim minallahi lintalahum, dengan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepadamu Muhammad, maka berkasih sayanglah kepada manusia, kepada sahabat-sahabatmu, atau bahkan orang yang berbeda keyakinan denganmu. Walau kunta faddan wa ghalidhal qalbi, seandainya kamu hatinya keras, bersikap kasar, hatimu itu kaku, lam faddu min haulik, maka orang-orang itu akan lari semuanya darimu, menjauh. Itu bukan hanya perintah, tapi penerjemahannya sikap Nabi itu. Jadi kalau kita mau lihat tafsir dari ayat itu, kata para ulama, lihatlah sikap Nabi, af'alu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sikap Nabi. Bagaimana Nabi Muhammad tidak faddan ghalidhal qalbi, tidak keras hatinya, tidak kasar sikapnya, ya, tidak maki orang, ya, meskipun kadang-kadang itu tidak menyenangkan beliau. Nah, itu. Jadi tafsiran ayat itu apa? Sikap Nabi. Ya, kenapa demikian? Karena Al-Quran itu sudah masuk ke dalam kesadaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini makna daripada jam'ahu laka fi sadrika wa taqra'ahu. Kami memasukkan Al-Quran itu dalam kalbumu, menginstal Al-Quran itu dalam kalbumu. Nah, ini yang sulit. Kita itu kan tidak nabi, Pak. Kita butuh belajar, ya, butuh paham dulu, butuh pengetahuan dulu. Sudah ngafal, sudah hafal, ya, kemudian baru berusaha memunculkan itu sebagai kesadaran kita, ya, sebagai kesadaran kita. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, sehingga kalau kami sudah membacakan semua ayatnya sudah tuntas, baru giliran kamu ngulang bacaan itu, ya. Ya, fastami qala fastami lahu wa ansid, dengar dulu bacaannya, diam, jangan gerak-gerak. Ini ternyata ayatnya model seperti ini dalam Al-Quran tidak satu, Pak. Ada ayat lain di dalam surat apa saya lupa, itu Allah menegur Nabi Muhammad juga, wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqta ilaika wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Muhammad, wala ta'jal, jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, min qabli an yuqda ilaika wahyu, sebelum wahyu itu turun sempurna kepadamu. Karena Nabi Muhammad itu tadi bawaannya khawatir betul kalau beliau itu lupa terhadap, ya wajar, ya, manusiawi saya kira. Dan pernah terjadi kecelakaan, Pak.
Ya, biasa manusia, Pak. Kalau kita kerja namanya kecelakaan kerja. Kalau Nabi ya kecelakaan wahyu. Pernah gara-gara sikap Nabi yang tergesa-gesa ini. Beberapa kali ditegur sama Allah. Kenapa? Karena pernah terjadi saat turunnya surat An-Najm itu. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca kitab-kitab tafsir tentang surah An-Najm. Wa najmi idza hawa wa ma dhalla sahibukum wa ma hawa, sampai ayat afara'aitumul lata wal uzza wal manatu tsalitsatal ukhra. Nah, di situ Bapak Ibu, karena Nabi saking semangatnya ingin cepat-cepat beliau ingat hafalan Al-Qur'an itu, tiba-tiba datang iblis, datang setan menghembuskan ayat kayak-kayaknya itu adalah ayat Al-Qur'an, padahal bukan. Itu yang disebut dengan ayatus syayatin ya di dalam kitab tafsir. Fatilkal gharanikul ula wa inna la syafa'atuhunna la turja. Itulah al-gharanik al-ula yang maha tinggi. Al-gharanik itu burung dalam mitos Arab kuno. Orang Arab kuno itu salah satu burung yang hewan yang paling dia kultuskan itu burung gharanik, burung phoenix, Pak, burung phoenix. Maka coba lihat negara-negara Arab itu lambangnya semua adalah elang. Nah, phoenix, elang phoenix itu. Mesir itu, Yaman itu, Suriah itu lambang negaranya burung elang. Biasanya burung elang itu juga dipakai untuk berburu, al-gharanik. Itu dalam mitologi orang Arab kuno itu didewakan, dikultuskan, al-gharanik. Ya, fatilkal gharanikul ula, dan itulah burung al-gharanik yang maha tinggi. Wa inna la syafa'atuhunna la turja, dan syafaatnya itu sangat diharapkan. Kacau kan? Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu tergesa-gesa pada saat itu masuk ayat itu. Nabi Muhammad sudah menganggap itu bahagian daripada surah An-Najm. Saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau keluar rumah, Nabi Muhammad kan nggak boleh pendam wahyu, Pak. Nggak boleh, alah besok aja lah, nggak boleh itu. Harus segera, hari ini dapat wahyu, saat itu juga harus disampaikan kepada sahabatnya. Nah, pada saat Nabi Muhammad mau keluar, mau menyampaikan ayat itu, seandainya tersampaikan kan kacau itu. Ditegur langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma arsalna mir rasulin min qablika wa ma arsalna rasulin min qablika illa idza tamanna alqasyaitanu fi umniyatihi fayansakhullahu ma yulqi syaitanu tsumma yuhkimullahu ayati wallahu alimun hakim. Apa kata Allah? Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna. Tidaklah kami mengutus satupun rasul ataupun nabi kecuali kalau keinginan dia terlalu kuat, menggebu-gebu betul, terlalu semangat, Pak, terlalu maju, maka tidak usah dipikirkan. Bapak Ibu sudah kerjakan sesuatu, tidak usah dipikirkan lagi. Yang penting mikirnya waktu kerja. Ini kita enggak, waktu kerja enggak mikir, setelah kerja mikir, Pak. Terutama waktu sholat dan waktu cebok itu. Itu mikir pekerjaan. Padahal yang harus kita pikirkan waktu kita bekerja. Misalnya kita buat rumah nih. Nah, waktu kita jadi tukang, kita buat rumah, ya kita harus pakai pikiran. Ya, jangan mereng, jangan apa itu kan. Tapi setelah kita kerjakan rumah itu sampai waktu azan, sholat duhur, sebentar istirahat, enggak usah dibawa pikiran nyokiban, enggak usah. Enggak akan menyelesaikan masalah juga. Nah, maka Nabi Muhammad dilarang punya sikap terlampau maju itu. Sikap terlampau maju itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma arsalna mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna. Kalau dia bertamanni, berangan-angan terlampau jauh, alqasyaitanu fi umniyatihi. Masuk itu bisikan setan itu. Setan di mana bisiknya? Yuwaswisu fi sudurinnas. Sama tempat Al-Qur'an bersemi dalam diri dari Rasulullah itu. Maka ciri-ciri orang yang di waswasah setan itu, Pak, ragu-ragu terus dia itu. Ragu-ragu terus. Kalau sholat ini 3 atau 4 ya. Wudu ini sudah 4 atau masih 3. Kadang udah 5 kali dia ulang wudunya itu. Ragu-ragu terus. Termasuk dalam zikir. Ya, dalam tarekat zikir itu tanda, Pak, kita itu tidak mempan lagi diganggu setan itu. Berapa ratus kali kita zikir, bahkan ribuan kali, hitungan kita tidak salah.
adat makdud zikirnya itu tidak salah. Kalau kita masih zikir, ini sudah 30 atau 33 ya? Itu masih berpotensi besar itu. Ya, jadi paling mudah setan itu masuk kan tadi punya angan-angan, terlampau sedih, kecewa atau terlalu bahagia. Nah, itu sangat-sangat dia mudah sekali masuk kita itu. Maka Nabi Muhammad kemudian diajari amalan sama Allah. Wa qur rabbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya Allah, saya berlindung darimu dari hembusan setan itu. Ya. Wa a'udzubika rabbi ayahdurun, dan saya berlindung kepadamu dari kehadiran mereka itu yang mengganggu kita itu. Nah, jadi kebetulan beliau nabi, jadi kalau salah langsung ditegur sama Allah. Kalau kita kan kadang-kadang repot Pak, tidak ada yang negur. Ya, ada yang negur pun mungkin ya caranya salah, kita tidak bisa menerimanya, ya macam-macam lah. Baik, kita lanjut. Summa inna alaina bayanah. Nah, kemudian keterangan tentang ayat Al-Quran yang diturunkan itu ya juga akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Summa inna alaina antakra'ahu, dan kemudian tanggungannya untuk memahamkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala juga. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika id atahu Jibril istama'ah. Maka semenjak itu Nabi Muhammad lebih tenang. Kalau datang Jibril itu beliau dengar, tidak pernah gerak-gerak mulut, tidak pernah gerak-gerak tangan. Ya, untung Nabi Muhammad itu tidak bisa menulis. Kalau bisa menulis beliau ikut catat juga, ya kan. Fa idza intalaka Jibril qara'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qara'ahu. Ya, jadi setelah malaikat Jibril itu pergi meninggalkan Nabi Muhammad, baru kemudian beliau kembali mengulang bacaan yang baru saja dibaca oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, itu cerita tentang model ketiga turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita tutup pengajian kita di subuh yang mulia ini, saya berikan kesempatan bagi kita semua untuk bertanya. Semoga apa yang kita sampaikan di subuh ini ada manfaatnya buat kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesilapan kata dan kesalahan sikap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasru minallah fatun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.